Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duan Prima, nomor NIM 14 2020 001, ingin menjawab tugas AIK. Yang untuk jawaban pertama itu soalnya jelaskan bagaimana ajaran Islam memaparkan sebuah konsep ilmu pengetahuan yang menjelaskan sunatullah, hubungan kausalitas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah dan berkembang di sepanjang zaman di kehidupan manusia jika dikaitkan dengan hukum dan ilmu Allah yang ada di Al-Quran. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1 ini. Dalam Islam, konsep sunatullah, hukum kausalitas atau hukum alam adalah fondasi yang menghubungkan ajaran Islam dengan pengetahuan teknologi. Sunatullah merupakan manifestasi dari ilmu dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dan inilah yang menjelaskan bagaimana alam semesta secara teratur dan dapat dipelajari oleh manusia. Al-Qur'an memaparkan hukum yang tercermin dalam ayat-ayat seperti Quran surah Ar-Rum yang menyebutkan tidak akan berubah. Sunatullah adalah mekanisme di mana kehendak Allah terwujud dalam bentuk sebab akibat. Air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Api membakar dan gravitasi menarik benda ke bawah. Ini semua adalah contoh sunatullah. Konsep ini mendorong umat untuk mengamati, merenung, dan meneliti alam. Mengapa? Karena memahami sunatullah berarti memahami sebagian dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Al-Quran tidak hanya memerintahkan manusia untuk beriman, tapi juga untuk menggunakan akal dan pikiran untuk memahami fenomena alam. Banyak Al-Quran yang bersifat ayat kauniyah, ayat-ayat alam, yang mengajak manusia untuk menelaah penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, hujan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain sebagainya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal-kapal yang berlayar di laut hujan, dan kehidupan setelah kematian. Ayat ini secara implisit menunjukkan adanya hukum-hukum yang bekerja di balik fenomena alam. Setelah itu Quran Surah An-Nahl ayat 68 sampai 69 yang berbunyi menggambarkan lebah yang diberi ilham oleh Allah untuk membuat madu, sebuah proses yang melibatkan mekanisme biologis kompleks. Ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk kecil beroperasi berdasarkan hukum-hukum tertentu. Pemahaman tentang hubungan kausalitas sebab akibat yang terkandung dalam sunatullah ini menjadi pijakan bagi perkembangan iptek para ilmuwan muslim di masa keemasan Islam, tidak melihat sains sebagai sesuatu yang terpisah dari agama, melainkan sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah. Mereka percaya bahwa semakin dengan memahami bagaimana Allah mengatur alam semesta, mereka dapat menemukan cara-cara untuk memanfaatkannya demi kemaslahatan manusia. Misalnya, jika air selalu mengalir dari tempat tinggi ke rendah, maka muncullah konsep tentang gravitasi yang menjadi dasar bagi ilmu fisika dan rekayasa perkembangan iptek sepanjang zaman. Dan peran sunatullah itu dinamis. Ilmu pengetahuan tidak statis, melainkan terus diuji, diperbarui, dan diperluas melalui observasi, eksperimen, dan penemuan baru. Ini sesuai dengan spirit Islam yang mendorong ijtihad
atau penalaran mandiri dalam memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Seiring waktu, manusia menemukan lebih banyak lagi hukum-hukum sunnatullah yang sebelumnya belum terungkap. Penemuan mikroorganisme atau bakteri, penemuan gelombang elektromagnetik, atau bahkan partikel subatomik atau partikel yang sangat kecil adalah bukti bahwa masih banyak rahasia alam yang bisa dijelajahi. Kebutuhan dan tantangan hidup manusia terus berubah, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teknologi komunikasi, transportasi, dan kesehatan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad memberikan kerangka etika dan panduan moral agar perkembangan iptek tetap memberikan berada di jalur yang benar, tidak merusak alam, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan pandangan Islam haruslah bermanfaat dan bukan malah membawa kerusakan atau mafsadat. Saya ingin menjawab soal nomor 2, itu hukum menuntut ilmu menurut ajaran Islam adalah wajib, baik fardu ain, yaitu yang berhubungan dengan manusia secara individu, maupun fardu kifayah yang berhubungan dengan sekelompok manusia. Berikan argumentasimu mengapa Allah mewajibkan kita sebagai manusia untuk menuntut ilmu, baik secara individu maupun kelompok. Dan uraikan secara lengkap ilmu apa saja yang wajib kita ketahui dan mengapa kita harus tahu ilmu tersebut. Ya, saya akan menguraikan soal nomor 2. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menuntut ilmu karena beberapa alasan fundamental yang saling terkait dengan tujuan penciptaan manusia dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan utama penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah tidak akan sempurna tanpa pengenalan yang mendalam terhadap siapa yang disembah. Ilmu adalah kunci untuk mencapai ma'rifatullah. Dengan ilmu kita bisa menyingkap hukum-hukum Allah di alam semesta atau sunatullah. Kita melihat keteraturan sistem tata surya, keajaiban tubuh manusia, ataupun keragaman hayati yang semuanya menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Ini menguatkan iman dan rasa ta'zim kita. Mengenal sifat-sifat Allah. Ilmu syariat mengajarkan kita nama-nama dan sifat-sifat Allah. Memahami al-asma'ul husna tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga menumbuhkan rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah. Ilmu membantu kita memahami mengapa kita diciptakan, apa peran kita di dunia ini sebagai khalifah, dan kemana kita akan kembali. Tanpa ilmu, hidup akan terasa tanpa arah dan tujuan. Kewajiban utama manusia adalah beribadah kepada Allah, dan ibadah tidak akan sah atau sempurna tanpa ilmu. Ibadah ritual, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, puasa sesuai syariat, berzakat dengan perhitungan tepat, atau haji sesuai tuntunan. Jika tidak ada ilmu fikih misalnya, maka menjadi panduan mutlak agar ibadah kita diterima oleh Allah. Itu semua karena ilmu fikih. Setiap aspek kehidupan seorang muslim adalah ibadah jika diniatkan karena Allah dan sesuai syariat. Berinteraksi dengan sesama, bekerja, berdagang, bahkan tidur pun bisa bernilai ibadah. Semua ini memerlukan ilmu agar dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan bermanfaat. Ilmu ekonomi Islam,
Etika bisnis atau ilmu sosial membantu kita menjalankan kehidupan ini sesuai nilai-nilai Islam. Manusia diutus sebagai khalifah di bumi. Tujuan ini tidak mungkin terlaksana tanpa ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan mengembangkan pertanian, membangun infrastruktur, menciptakan inovasi yang memudahkan hidup. Itu salah satunya di antaranya. Tanpa ilmu teknik, kedokteran, pertanian, ilmu sosial, peradaban tidak akan pernah maju. Ilmu membekali manusia dengan kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah, dan menemukan solusi, baik masalah pribadi, masalah sosial, maupun masalah global. Ilmu menjadi alat untuk mengatasi. Ilmu hukum, ilmu politik, dan ilmu sosial membantu manusia merumuskan sistem yang adil di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan masyarakat yang harmonis sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Tanpa ilmu, seseorang mudah terjerumus dalam tahayul, syirik, atau pemahaman agama yang keliru. Ilmu membimbing kita pada kebenaran dan menjauhkan pada kebatilan. Ilmu memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan taraf hidup, dan berkontribusi bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menguraikan soal nomor 3. Bagaimana saudara menjelaskan sinergitas Islam, ilmu, dan amal terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan akhlak Islami dalam penerapannya pada sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya yang ada di masyarakat? Ya, baiklah, ini saya akan menguraikan soal nomor 3. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal adalah 3 pilar yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki sinergitas kuat, terutama dalam penerapannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya bermasyarakat, yang semuanya harus berlandaskan pada akhlak Islami. Sinergitas ini menciptakan sebuah lingkaran berkelanjutan yang saling menguatkan. Iman adalah pondasi awal dan paling mendasar. Ini adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya dan hari akhir, serta qada dan qadar. Dalam konteks iptek dan budaya, dorongan untuk mencari ilmu, iman menumbuhkan keyakinan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan tanda-tanda kebesarannya. Keyakinan ini mendorong seorang muslim untuk meneliti, mengamati, dan menggali ilmu pengetahuan sebagai bentuk tadabbur atau perenungan dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tapi juga sarana mengenal Sang Pencipta. Iman berfungsi sebagai filter dan kompas moral ketika berhadapan dengan perkembangan ipteks dan berbagai aspek budaya. Iman memastikan bahwa semua aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tujuan kemanusiaan yang hakiki. Ini mencegah penyalahgunaan ilmu dan teknologi untuk tujuan merusak, serta mendorong pengembangan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Iman memberikan ketenangan dan optimisme dalam menghadapi tantangan iptek dan perubahan budaya. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah, namun ia juga diwajibkan berusaha semaksimal mungkin. Ilmu adalah jembatan, adalah iman dan amal. Ilmu membekali kita dengan pemahaman tentang bagaimana menerapkan keyakinan dan melakukan tindakan yang benar. Ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu dunia, memungkinkan kita memahami sunnatullah, hukum alam yang berlaku di alam semesta. Ini adalah kunci untuk mengembangkan iptek. Contohnya, memahami hukum fisika memungkinkan kita membuat pesawat
atau memahami biologi, membantu kita mengembangkan obat-obatan. Itu saja jawaban uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak berkenan dengan uraian saya.